Halo anak-anak, nah sekarang kita akan membahas mengenai latihan uji kompetensi bagian B, dimulai dari soal yang pertama. Jadi di gambar di soalnya itu kan tidak sama, tidak dalam posisi horizontal, yang lagi satu dalam posisi vertikal. Nah, di sini kita bisa ubah terlebih dahulu gambarnya, di mana posisi gambar yang kedua itu kita ubah menjadi horizontal seperti gambar di sebelahnya. Nah, untuk segi 4 ABCD kita bisa lihat ada 24, 52 derajat, 48 derajat, dan 14 cm. Ini kita posisikan. Kita melihat di gambar yang di sebelahnya itu posisi dari 52 derajat itu kan ada di sebelah kanan, sehingga kita sesuaikan dengan posisi di sebelah gambar di sebelahnya. Kemudian kita ikuti menentukan ukuran panjangnya, PQ-nya adalah 20. Kemudian begitu seterusnya kita isi panjang RS-nya itu dengan 10 cm. Nah, dengan demikian kita sudah memiliki gambar yang sama. Dari pertanyaannya, jika kedua bangun tersebut kongruen, nah di sini dikatakan kongruen berarti kedua bangun ini sama, sehingga sudut-sudutnya juga sama. Jadi kita bisa isi terlebih dahulu di sini 48 derajat, kemudian di sini 52, maka di atasnya 112 derajat. Kemudian yang di sebelahnya tinggal kita hitung. Ingat jumlah dari sudut segi jumlah sudut dari segi 4 itu adalah 360, sehingga sudut A akan sama dengan sudut S yang besarnya adalah 360 derajat dikurangi dengan 52 derajat dikurangi dengan 112 derajat dikurangi dengan 48 derajat, maka besarnya ini adalah 148 derajat. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, besar sudut A, kita bisa lihat karena besarnya sama dengan sudut S, maka di sini kita tulis 148 derajat. Kemudian sudut C-nya adalah 112 derajat. Kita dapatkan dari gambar yang sudah diisi tadi. Kemudian sudut R-nya adalah 48 derajat. Besar sudut pada bangun yang kongruen itu tadi sudah dikatakan sama. Begitu juga panjang sisinya. Maka kita bisa isi dengan menyesuaikan 14 cm di sini. Berarti kita bisa isi di sini juga 14 cm. 20 cm bisa kita isi di sini 20 cm. Karena ingat ya, kongruen itu artinya sama. Di sini 24 cm, berarti di sini juga 24 cm. Di sini ada 10 cm, maka di sini juga 10 cm. Jadi kita bisa lengkapi lah sekarang. Panjang AD-nya adalah 10 cm. Panjang BC adalah 20 cm. Panjang PS-nya adalah 24 cm. Panjang QR-nya adalah 14 cm. Nah, mudah kan? Pokoknya kalau kongruen itu adalah bangunnya sama, ukuran besar sudut dan juga panjang sisinya sama. Jadi tinggal disesuaikan aja. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ada dua buah bangun, yaitu ini dijadikan satu ya, kok dikombinasikan. Ada dua bangun segi 4, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian di sini diminta apakah persegi panjang AB, FG, dan B, C, D, E sebangun. Untuk menunjukkan bahwa dia sebangun, syarat yang terakhir itu selain bentuknya sama, kemudian besar sudutnya sama, yaitu perbandingan sisinya juga harus sama. Kita tidak perlu menunjukkan bahwa sudutnya itu besarnya sama. Kenapa demikian? Karena kita bisa melihat bahwa
besar sudut dari segi 4 itu kan 90 derajat. Jadi ya sudah pasti 90 derajat semua. Nah, kemudian panjang AB kan 36. Berarti di sini juga panjang GF sudah diketahui yaitu 16. Artinya panjang BC-nya di sini adalah 36 dikurangi 16, sehingga kita bisa tentukan di sini 36 dikurangi 16 adalah jadi panjang BC-nya di sini adalah kita dapatkan 20 cm, panjang AB-nya adalah 16 cm. Sedangkan panjang AG-nya kan 20 cm. Berarti panjang BE-nya ini kita bisa dapat dari panjang AG-nya yang 20 tadi dikurangi dengan 4 cm ini. Berarti panjang ini adalah 16 cm. Nah, kita bisa lihat di sini, anggaplah ini adalah lebarnya yang 16 cm. Ternyata panjang BE dan juga panjang GF-nya kan sama-sama 16 cm. Berarti lebarnya sudah sama. Sedangkan panjangnya BC sama dengan AG. Ini sudah sama 20 cm. Berarti ukuran panjang maupun lebarnya juga sudah sama. Maka dia juga sudah bisa dikatakan sebagai dua buah bangun yang sebangun. Nah, tinggal menunjukkan apakah perbandingannya ini sama. Kita bisa melihat di sini. Misalkan untuk segitiga, ini untuk jawab soal nomor A ya. Apakah segitiga AB FG itu memiliki perbandingan yang sama dengan BCDE. Nah, kita bisa lihat dulu panjang berbanding lebar untuk segi 4 ABFG itu apakah nanti akan sama dengan panjang berbanding lebar untuk segi 4 BCDE. Nah, kita tinggal masukkan untuk panjangnya didapat 20 berbanding 16, yang di sebelahnya untuk segi 4 BCDE juga sama 20 berbanding 16. Ingat ya, panjangnya adalah BC sedangkan lebarnya adalah BE. Nah, ini kita lihat sama ukurannya ya, 20 berbanding 16, 20 berbanding 16. Ini kita sederhanakan sama-sama bagi 4, didapatkan 5/4. Jadi semuanya sudah memiliki perbandingan yang sama. Jadi sudah terbukti bahwa persegi panjang ABFG dan BCDE ini dia dikatakan sebagai segi 4 yang sebangun. Terus apakah persegi panjang ABFG itu kongruen? Jelas dia kongruen karena baik itu ukuran, sudutnya, besar sudutnya itu sama semuanya, maka dia dikatakan kongruen. Jadi kalau sebangun ada tambahannya, kita harus melihat perbandingan dari setiap sisi-sisinya apakah sama. Ternyata sama, yaitu 5 berbanding 4. Sedangkan kalau kongruen, kita hanya menunjukkan besar sudutnya, masing-masing sudutnya itu sama, yaitu tadi kan udah ya 90 derajat semuanya. Karena dia punya sudut siku-siku semuanya. Sedangkan ukuran dari sisi-sisinya juga sama, Pak, baik itu panjang maupun lebarnya. Maka dia dikatakan sebagai dua buah bangun yang kongruen. Nah, untuk pembahasan nomor 2 ini sudah cukup jelas. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Perhatikan bangun berikut. Ada 2 gambar trapesium, yang trapesium ABCD dan juga trapesium AKLM. Diketahui trapesium ABCD dan AKLM sebangun. Jelas dia itu sebangun karena dua gambar ini kan berbeda. Jadi ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Nanti kalau misalkan kedua gambarnya sama ukurannya, berarti dia kongruen. Karena kita lihat di sini gambarnya sudah jelas-jelas dia yang satu kecil, yang satu besar, maka pasti dia sebangun. Nah, sekarang baru kita lihat jika AK
sama dengan ini 5. Kemudian LM-nya adalah 7. Kemudian DM-nya adalah 6,5. KL-nya adalah 10 cm. Dan AM sama dengan 6 cm. Pertanyaan yang pertama adalah menentukan keliling dari ABCD, yaitu bangun yang lebih panjang. Kita harus mencari dulu berapa panjang AB, kemudian AC, panjang BC, kemudian panjang DC, kemudian panjang AD. Nah, untuk yang menjawab yang pertama, kita harus mencari dulu berapa panjang AB, kemudian panjang BC, kemudian panjang DC, kemudian panjang AD. Kita bisa melihat memakai perbandingan di sini ya. Kalau panjang AK berbanding panjang AD sama dengan AM berbanding CD sama dengan KL berbanding AB sama dengan LM berbanding BC. AK berbanding AD sama dengan AM berbanding CD. Ini bisa kita dapatkan 5 berbanding 6 ditambah 6,5 sama dengan 6 berbanding CD. Sehingga dari sini CD-nya itu sama dengan 15 cm. Ini kita isi 15 cm. Selanjutnya panjang AK berbanding AD sama dengan KL berbanding AB. Nah, ini kita tinggal masukkan angkanya. 5 berbanding 6 ditambah 6,5 sama dengan 10 dibagi AB. Sehingga kita dapatkan dari sini AB-nya itu sama dengan 25 cm. Karena panjang AB-nya 25 cm, otomatis nanti kita dapat panjang KB-nya juga. Selanjutnya, panjang AK berbanding panjang AD sama dengan LM berbanding BC. Ini kita tinggal masukkan angkanya. 5 berbanding 6 ditambah 6,5 sama dengan 7 berbanding CD berbanding BC. Kemudian kita dapatkan dari sini BC-nya itu sama dengan 17,5. Jadi yang pertama kita dapatkan keliling dari ABCD itu sama dengan AB ditambah BC ditambah DC ditambah AD. Ini sama dengan 25 ditambah 17,5 ditambah 15 ditambah dengan 12,5. Ini sama dengan 70 cm. Selanjutnya ditanya luas daerah yang diasir. Untuk mencari luas daerah yang diasir berarti kita cari luas dari trapesium ABCD dikurangi dengan luas trapesium AKLM. Jadi yang mencari yang di garis-garis ini luas semua dikurangi yang tidak diasir. Nah, untuk menjawab soal nomor B berarti luas diasir itu sama dengan luas ABCD dikurangi dengan luas AKLM. Ingat luas trapesium itu adalah setengah kali jumlahan sisi sejajar kali tinggi. Maka ini setengah CD ditambah AB kali AD dikurangi setengah
kali AM ditambah KL kali AK sama dengan setengah 15 ditambah 25 kali 12,5 dikurangi 12, 6 ditambah 10 kali 5 sama dengan 250 dikurangi 40 sama dengan 210 cm persegi. Karena ini adalah satuan untuk luas. Nah, dari soal ini yang diulang kembali itu adalah pemahaman mengenai keliling dari trapesium dan juga luas dari trapesium. Ingat, kalau nyari keliling itu adalah sisi jumlahan dari semua sisi-sisi yang ada di luarnya, sedangkan untuk mencari luas dari trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar, itu maksudnya adalah atas yaitu DC ditambah dengan yang di bawah itu adalah AB dikalikan dengan tingginya yaitu AD. Sedangkan untuk trapesium AKLM luasnya itu adalah setengah, luas sisi sejajarnya itu adalah yang ini dan ini, yaitu AM ditambah KL bagi 2 kalikan dengan tingginya yang ini, yang 5 ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Diketahui belah ketupat PQRS dan TUVW sebangun. Kalau sebangun di sini dikatakan maka perbandingannya sama atau bangunnya ini agak berbeda ukurannya. Ukuran keliling belah ketupat PQRS 20 cm sedangkan keliling dari TUVW adalah 40 cm. Jika panjang diagonal PR-nya adalah 8, tentukan panjang diagonal QS dan luas belah ketupat. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus mencari dulu ukuran-ukuran dari setiap sisinya. Ukuran dari belah ketupat itu hampir sama dengan bujur sangkar atau segi 4 beraturan, sehingga keempat sisinya itu sama panjangnya. Untuk segi 4 PQRS kita tuliskan dulu semua sisinya itu adalah S. Sehingga keliling sama dengan 4S sama dengan 20, sehingga S-nya adalah 20 dibagi 4 kita dapatkan adalah 5. Berarti ini 5, ini juga 5, ini 5, ini juga 5. Sedangkan TUVW juga sama, kelilingnya sama dengan 4 kali kita pakai sisi aja sama dengan 40, berarti S-nya sama dengan kita dapatkan ini adalah 20. Maka ini S-nya adalah 20. Nah, kemudian panjang PR itu sama dengan 8. PR-nya 8 berarti di sini 4, di sini 4. Nah, kita menggunakan triple Pythagoras di sini. Ada nilai 4 dan 5. Berarti menggunakan triple Pythagoras kita dapatkan ini 3. Ini juga 3. Ingat ya, triple Pythagoras itu ada beberapa yang sering kita gunakan. Yang pertama itu adalah 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13, kemudian 6, 8 dan 10. Kemudian 7, 24, 25. Dan yang terakhir adalah 8, 24. Yang umum dipakai itu adalah yang ini ya. Lagi 1, 8, 20. Ini enggak usah ini. Kita dapatkan panjangnya itu adalah 3, 4, 5. Berarti ini adalah 3.
Panjang ini 3, berarti di bawahnya juga 3, sehingga panjang QS-nya, QS itu adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nanti ini sama dengan 6 cm. Kemudian luas belah ketupat. Luas belah ketupat untuk PQRS, luas PQRS itu sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Itu sama dengan, kita dapatkan diagonal satunya tadi adalah 8 kali 6 dibagi 2. Dapat 4, ini sama dengan 24 cm persegi. Nah, kemudian kita bisa melihat sekarang 5 menjadi 20, berarti dia dikalikan dengan 4, sehingga 4-nya kita kalikan 4 menjadi 16, berarti ini juga 16. 3-nya juga kita kalikan 4, maka ini menjadi 12, ini 12. Sehingga panjang WU-nya adalah 24, diagonalnya di satunya adalah 24, sedangkan D2-nya adalah 32. Atau kita keluarkan 4-nya, 4 kali 6, sedangkan yang ini 4 kali 8. Masih bisa dikeluarkan menjadi kalikan 2, maka ini 8 kali 3, sedangkan ini 8 kali 8 kali 4. Sehingga luas dari TUVW itu sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2, sama dengan 8 kali 3 kali 8 kali 4 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 8-nya kita keluarkan, 8 kali 8, 3 kali 4 dibagi 2. Ini kita coret, dapat 2, sehingga 8 kali 8 kali 6. Ini kita dapatkan 8 kali 2 kali 24, sama dengan 16 kali 24. Ini jawabannya sama dengan 96 cm persegi. Materi yang kita dapatkan dari soal ini adalah tambahan bahwa luas belah ketupat itu perlu diingat kembali bahwa diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi dengan 2, beserta dengan triple Pythagoras, yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25. Ini mungkin sering yang akan digunakan. Kalau misalkan sisi miringnya adalah 25, kemudian salah satu sisinya diketahui 3, maka sisi yang lainnya adalah 4. Begitu seterusnya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir, nomor 5. Perhatikan gambar bangun berikut ini. Diketahui jejar genjang ABCD dan BFGH sebangun. Dari gambar ini, maka bisa dilihat dua buah jejar genjang ini memiliki ukuran yang berbeda. Jika luas jejar genjang ABCD adalah 240 cm persegi, tentukan keliling jejar genjang dari ABCD dan luas jejar genjang BFGH. Nah, untuk mencari keliling, tentu saja kita harus mencari panjang dari sisi-sisinya. Di sini dikatakan, kalau misalkan ada ukurannya di sini di atas itu kan 20, maka panjang AB-nya juga 20. Nah, berarti kita bisa untuk jawab nomor A terlebih dahulu. Panjang AB
sama dengan panjang DC sama dengan 20 cm. Selanjutnya, panjang AD sama dengan panjang BC sama dengan BH ditambah 3. Nah, di sini kita menggunakan kesebangunan perbandingan dari kesebangunannya GH berbanding CD sama dengan BH berbanding BC. Jadi 16 berbanding 20 sama dengan BH berbanding BH ditambah 3. Kita sederhanakan sama-sama bagi 4. Didapatkan 4/5 sehingga 4BH ditambah 12 sama dengan 5BH. Sehingga BH sama dengan, ingat ya, pindah ruas berarti jadi kurang. 5 dikurangi 4. Dapatnya 1BH sama dengan 12. Berarti ini panjangnya adalah 12. Kemudian keliling dari ABCD sama dengan 2 kali panjang kali lebar, kan gitu ya. 2 kali panjang ditambah lebar. Dalam kasus ini jejar genjang, panjangnya itu adalah AB, lebarnya itu adalah BC. Ini kita tinggal masukkan angkanya. AB-nya 20, sedangkan BC-nya adalah 12 ditambah 3. Ini ya 12 ditambah 3. Ini sama dengan 15. Sama dengan 2 kali 35 didapatkan 70 cm. Jadi ini sama dengan 70 cm. Selanjutnya luas jejar genjang BFGH. Kita bisa tuliskan di sini bahwa untuk tinggi dari ABCD itu sama dengan T. Sedangkan untuk tinggi dari BFGH itu sama dengan T kecil. Kenapa kita mencari T-nya ini? Karena rumus dari luas jejar genjang nanti itu kan sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, maka kita harus mencari tingginya di sini terlebih dahulu. Luas jejar genjang ABCD sama dengan 240 cm persegi. Nah, di sini kita bisa gunakan bahwa tinggi itu sama dengan luas ABCD dibagi AB sama dengan 240 dibagi 20, didapatlah 12 cm. Karena panjang pada jejar genjang ABCD dan BFGH itu sebangun, maka kita bisa tentukan bahwa T berbanding T besar sama dengan FB berbanding AB sama dengan T per T besar. T besarnya tadi udah dapat ya 12. Kita langsung aja ganti nih jadi 12. 12 sama dengan 16 per 20. Ya, kita gunakan sifat yang sudah dipelajari, bagi melewati sama dengan jadi kali, sehingga 20 kali T sama dengan 12 kali 16. Sehingga T sama dengan 12 kali 16 dibagi 20. Ingat perkalian menjadi bagi. Ini sama dengan 9,6 cm. Nah, kemudian kalau sudah ketemu tingginya, kita balik lagi mencari luas untuk jejar genjang BFGH sama dengan FB alas kali tinggi sama dengan 16 kali 9,6 didapatlah 153,6 cm persegi. Jadi ini kita dapatkan 153,6 cm persegi.
Nah, demikian penjelasan untuk soal uji kompetensi bagian B. Nanti kita akan lanjutkan lagi ke topik selanjutnya.